Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 kita baca ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 21 kita mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Perhatikan ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita benar-benar memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Sekalipun saat ini kita hidup sebagai orang percaya yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu ketika kita berdoa, kita memanggil nama Yesus dengan panggilan Tuhan, Tuhan, atau kita berdoa, kita memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Saudaraku, ternyata memanggil nama Yesus di dalam doa di mana kita menyebut Tuhan atau memanggil Allah dengan sebutan Ya Bapa, itu semua bukan jaminan bahwa secara otomatis kita bisa diterima di dalam kerajaan surga. Perhatikan itu, saudaraku, ini persoalan penting yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita. Karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, dari apa yang disampaikan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat ini, seharusnya kita bisa mengerti bahwa akan menjadi percuma kita hanya berseru memanggil nama Yesus dengan sebutan Tuhan, atau berdoa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Semuanya itu akan menjadi percuma ketika hidup kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab ternyata yang akan diterima di dalam kerajaan sorga adalah
orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi, Tuhan Yesus seolah-olah hendak berkata begini, kamu memanggil aku dengan sebutan Tuhan, itu benar, sebab aku adalah Tuhan. Kamu memanggil Allah dengan sebutan Bapa, itu benar, karena di dalam hidupku kamu ditebus supaya aku bisa mengembalikan kamu kepada Bapa di sorga. Tetapi selama kamu masih hidup di dunia ini, yang terpenting, yang terutama di dalam hidupmu adalah kamu harus hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Sebagaimana aku taat melakukan kehendak Bapa, kamu pun harus taat melakukan kehendak Bapa. Supaya nanti ketika kamu berdiri di hadapan Bapa di sorga, Bapa menemukan hidupku ada di dalam dirimu. Saudara perhatikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak sekali orang percaya yang ingin menghindari kebenaran ini. Lalu mereka berkata, firman ini konteksnya bukan buat orang Kristen. Saudara, kalau bukan buat orang Kristen, terus buat siapa? Jangan karena kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, lalu membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini, kita menghindar dengan dalih, firman ini bukan buat orang Kristen. Saudaraku, jangan menutup telinga terhadap kebenaran ini. Seluruh isi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, semua itu ditulis berdasarkan hikmat Allah dalam pimpinan Roh Kudus, yang artinya semua itu merupakan suara Tuhan, perintah Tuhan yang seharusnya kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi kalau dikatakan firman ini konteksnya bukan buat orang Kristen, mari kita perhatikan ayat 22. Firman Tuhan katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Yang bernubuat itu siapa, saudaraku? Orang-orang Kristen, orang yang sudah melayani Tuhan. Lalu diteruskan lagi, dan mengusir setan demi namamu. Yang mengusir setan itu siapa? Mempergunakan nama siapa? Ketika orang mengusir setan, yang dipergunakan adalah nama Yesus. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Dan orang yang mempergunakan nama Yesus adalah orang Kristen. Lalu dikatakan lagi, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Siapa mereka? Bukankah mereka adalah orang-orang Kristen dalam hal ini? Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Tetapi perhatikan baik, pada ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, mengapa pada akhirnya orang-orang yang sering memanggil Tuhan, Tuhan, atau orang-orang yang sering berdoa berkata kepada Allah, ya Bapa, orang-orang yang sudah melayani, yang sudah bernubuat, yang sudah mengusir setan, bahkan yang banyak mengadakan mujizat, tetapi Tuhan berterus terang tidak pernah mengenal mereka. Kenapa? Karena sekalipun hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, sekalipun sudah melayani sebagai hamba Tuhan, tetapi ketika segala sesuatu, perhatikan, ketika segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, semua itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di surga,
atau yang firman Tuhan katakan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, maka sesungguhnya hal itu sama dengan kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sebab pikiran dan perasaan Kristus itu sama dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus selama kita hidup di dunia ini, saudaraku, maka apapun yang kita lakukan, semua itu pasti sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena Kristus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu saudaraku. Jadi mencapai standar kehidupan yang serupa dengan Kristus itu wajib, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Jadi jangan bangga menjadi orang Kristen, jangan bangga menjadi orang percaya, atau jangan bangga merasa diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dapat dipastikan ketika kita berada di balik kematian, kita akan ditolak oleh Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menegur kami dan menyadarkan kami, yang membuat kami harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Karena kami harus hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga selama kami masih hidup di dunia ini. Kami mau berubah ya Bapa. Oleh karenanya kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus terus menuntun kami ke dalam segala kebenaran, dan kami mau menjaga hati dan pikiran kami supaya setiap saat hati dan pikiran kami sama dengan hati dan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di sepanjang umur hidup kami, karena kami rindu ketika waktu-Mu tiba bagi kami ya Allah. Bapa boleh menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan, di mana Bapa boleh menemukan pribadi Kristus itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Amin.